Abdullah bin Haddad itu di zamannya di kota Tarim dulu disepelekan. Jangan kira seperti ini sekarang, karangannya dikenal, rotibnya dibaca, kitab-kitabnya pun dibaca. Dulunya beliau pun dikucilkan, sampai-sampai banyak yang bilang ini Abdullah Haddad ini orang gila, ini ngapain dia dekat sama dia, nggak punya, buta, manusiawi. Zamannya beliau sudah ada seperti itu, tapi beliau selalu berjalan ya di dalam jalan gurunya. Ya, apa yang dikatakan oleh gurunya? Gurunya siapa yang pertama kali memberikan bisyarah kepada beliau? Yang pertama kali memberikan bisyarah kepada beliau fi alamil arwah, di dalam alam kuburan. Makanya banyak orang soleh itu punya guru di alam kubur, alamil arwah. Habib Abdullah Haddad gurunya fi alamil arwah, Sultanul Malak Ghaithul Akabir Syamsis Sumus wa Muhyin Nufus Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, yang waktu umur 6 tahun gurunya ibunya itu menggendong beliau karena mendapatkan Imam Al-Habib Abdullah Haddad itu ya umur 6 tahun terkena penyakit buta, Bapak. Namanya ibu, apalagi di zaman itu tidak ada rumah sakit, alat belum canggih, tidak ada pengukur alat mata, tidak ada kacamata di zaman itu. Namanya ibu pasti kecil hati, frustasi, galau. Tapi punya jalan keluar mereka, datang mana? Ke kuburan. Makanya kalau ada orang ziarah ke kuburan itu jangan dikomenin yang tidak-tidak. Dikatakan oleh orang soleh, idza ta'assaratil umur fa'alaikum biziaratil kubur. Kalau pian dalam keadaan sulit, perbanyak ziarah kubur. Ya, bukan ziarah kemana? Ke Duta Mall, bukan. Idza sa'aratil umur fa'alaikum biziaratil kubur. Jikalau terdampak atau terkena musibah kalian, masalah genting, perbanyak ziarah kubur. Kalau bisa ziarahnya ke orang-orang soleh. Ya, sehingga apa? Nggak bulik dari ziarahnya, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cerita ibunya mendapatkan anaknya umur 6 tahun buta, frustasi, putus asa, datang ke makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus itu di zamannya luar biasa makamnya. Makanya kalau ada orang yang sulit dapat fulus, tawassul dengan beliau Habib Abdullah Al-Idrus. Ya Maulana ya Kudus, sahil alainal fulus bijahi Habib Abdullah Al-Idrus. Nah itu, pengen fulus banyak, tawassul sama beliau. Banyak orang-orang soleh seperti itu. Ya Maulana ya Kudus, sahil alaina fulus bijahi Habib Abdullah Al-Idrus. Insya Allah fulus banyak, amin. Guru Nopal juga insya Allah, amin ya Rabbal. Akhirnya ibunya pun dengan hati, dengan kecintaan dengan Habib Abdullah Al-Idrus, karena ibunya ini termasuk followernya Habib Abdullah Al-Idrus. Di zaman dulu ada Instagram, bos, ada, cuma ya kan Instagramnya canggih dulu daripada canggih sekarang. Kalau sekarang butuh data seluler, kalau dulu nggak ada, langsung tembus. Ya, nggak lama berdoa tawassul, keluar tangannya Habib Abdullah Al-Idrus dari kuburannya, memegang kepalanya Habib Abdullah Al-Haddad ketika umurnya 6 tahun sambil mengatakan, mendengar suaranya hatifan minal qabr, dari kuburannya, wahai ibu jangan takut, jangan gundah, jangan sumpak pian, jangan galau, karena anak anda suatu saat akan jadi imam besar di zamannya. Jadilah, maka jadilah. Karena kenapa? Mendapat pandangan khusus ketika suatu saat, singkat cerita, makomnya Imam Al-Haddad sudah tinggi, dikenal di Tarim, di mana-mana pun dikenal makomnya. Suatu saat beliau ini didatangi dengan keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya? Keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani datang kepada beliau.
Apa kata beliau? Lamma urido hal Syekh Abdul Qadir Jailani fasaraftuhu ila Ahmad bin Zain al-Habsyi lima malani bil Aidarusi. Ketika datang makomnya, keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, aku tolak, ulun tolak, kata beliau. Gak mau beliau, bayangkan. Menolak keramat, menolak makom, bayangkan. Kalau pian didatangi seperti itu, wah, ya kalau beliau tolak, gak mau ulun. Apa kata beliau? Lima malani bil Aidrusi, karena ulun sudah penuh dengan halnya Al Habib Abdullah bin Abi Bakar Al Aidrus, guru ulun. Dikasih siapa oleh beliau? Fasaraftuhu ila Ahmad bin Zain al-Habsyi. Ulun berikan kepada Al Habib Ahmad bin al-Habsyi, Ahmad bin Zain al-Habsyi. Guru siapa? Anak murid ulun. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi pun menolak, bayangkan. Muridnya menolak halnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata beliau? Lima malani bil Haddadi, karena saya sudah penuh dengan keramatnya Imamul Haddad, guru ulun. Fasaraftuhu ila waladi Sultanul Ja'far, dan ulun berikan kepada anak ulun namanya Sultan Ja'far, Al Habib Ja'far bin Ahmad bin Zain al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya semuanya, amin ya rabbal alamin. Perlulah seperti itu husnudzon. Kita kalau kita melihat gak ada husnudzonnya, bi'ainil ihtigar, naudzubillah min dzalik. Kita pun hadir di sini mungkin dapat madat, tapi madatnya gak sempurna. Apalagi sudah gak sempurna pian iringi dengan kemaksiatan. Salat gak salat subuh, Al-Quran gak dibaca, naudzubillah min dzalik, maka madat gak akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat madat berkahnya orang-orang soleh, amin ya rabbal alamin. Pian lihat bagaimana sejarahnya guru Zaini, bagaimana, kan ada banyak buku terjemahannya, biografinya beliau. Dan juga orang-orang soleh terdahulu bagaimana sama gurunya itu betul-betul takdim, khidmah dengan betul-betul dengan gurunya. Lebih lagi matanya dijaga, jangan sampai gurunya itu kecewa dengannya, dengan beliau. Kalau sudah seorang guru kecewa dengan anak muridnya, naudzubillah min dzalik, maka guru manapun tidak akan sanggup memperbaiki keadaannya. Tapi begitu sebaliknya, jikalau seorang murid hubungannya indah dengan gurunya, melihat selalu dengan gurunya bi'aini ta'zim, seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Haddad di dalam kitabnya, Kitab Adab Sulukil Murid. Apa kata beliau? Idza sadaqal murid, kalau jujur seorang murid lawan gurunya, la wajadal masyayikh fi amamil bab, maka dia akan mendapat gurunya setiap saat di depan pintunya. Kapanpun dia mau, maka guru pun akan datang kepadanya dan akan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ini perlunya kita, apalagi di akhir-akhir zaman seperti ini. Boleh pian, sangat dianjurkan sekali pian mempunyai keterkaitan dengan guru selain di alam apa? Di dalam sosial media boleh, tapi lebih baik hati. Ikatkan hati pian terus dengan guru-guru, dengan orang-orang soleh. Apalagi kalau sudah pian dilihat dengan mereka, maka secepat mungkin pun pian akan disalurkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berkat dapat majelis ini, dapat pandangannya orang soleh. Dengan kita hadir majelis ini, kita mendapat pandangannya sahibul haul, amin. Dengan kita berkah hadir majelis ini, kita mendapat berkahnya orang-orang soleh yang kita lihat di sebelah kanan kita. Kalau di dalam ulun, di sebelah ulun, kalau pian sebelah kiri pian dapat pandangan-pandangan mereka. Katanya guru mulia Al Habib Umar, jangan remehkan ini biarpun foto-foto. Foto-fotonya mereka ini mungkin anggapan kita itu benda mati, tapi
bagi mereka yang melihat dengan pandangan bi'ainil basira, mereka hidup dan melihat kita, dan sekejap pun akan menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Feel me like a Hellcat.